Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Albani Ilfat Aridewa dengan NIM 1919101501047. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar geologi lingkungan. Nah, apa sih geologi lingkungan itu? Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Bumi meliputi permukaan dan bawah permukaan, batuan sebagai komponen penyusun, serta proses-proses fisik yang membentuk selama waktu geologi, eksogen dan endogen. Lalu, lingkungan adalah total keseluruhan dari suatu keadaan. Lingkungan meliputi kondisi fisik dan sosial budaya. Kondisi fisik berupa bentuk lahan, udara, air, dan gas. Sedangkan sosial budaya meliputi estetika, etika, ekonomi, estetika, dan kenyamanan. Lalu, konsep-konsep geologi terdapat 7 konsep. Yang pertama, menjelaskan bahwa bumi pada dasarnya merupakan sistem tertutup. Di bumi terdapat berbagai macam peristiwa yang terjadi karena aktivitas-aktivitas setiap bagian dari bumi. Bumi dikatakan sebagai sistem dengan 4 buah bagian, yaitu atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan litosfer. Di setiap bagian sistem itu terjadi berbagai macam aktivitas yang saling berkaitan. Lalu konsep yang kedua, itu menjelaskan bahwa bumi merupakan satu-satunya tempat yang paling sesuai dengan kehidupan manusia. Akan tetapi, sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Konsep yang ketiga, menjelaskan bahwa proses-proses fisik yang terjadi di bumi mengubah bentang alam yang kita miliki. Pengetahuan tentang sejarah geologi mengenai proses yang telah terbentuk pada masa lalu yang saat ini kita masih bisa lihat hasil dari proses-proses itu. Lalu konsep keempat, menjelaskan tentang banyak proses alam yang terjadi di bumi yang membahayakan umat manusia. Sebagai contoh, aktivitas gunung berapi, tsunami, erosi, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Semua bencana itu merupakan dampak dari proses-proses yang terjadi di bumi, karena bumi merupakan suatu sistem yang terus bergerak. Lalu, konsep yang kelima, menjelaskan tentang perencanaan, penggunaan lahan, dan pengairan harus berusaha memperhatikan keseimbangan antara pertimbangan segi ekonomi dan dari segi yang lain seperti estetika. Pertimbangan sumber daya alam dan evaluasi keindahan sebuah kawasan sebelum dilakukannya pembangunan menjadi bagian penting dari teori environmental impact atau dampak lingkungan. Lalu konsep yang keenam, menjelaskan tentang dampak dari penggunaan lahan yang cenderung bertumpuk. Lalu konsep ketujuh, yaitu menjelaskan tentang komponen fundamental lingkungan, merupakan faktor geologi dan pemahaman tentang lingkungan memerlukan beberapa pendekatan melalui ilmu-ilmu kebumian dan disiplin ilmu yang lain yang berhubungan. Perbedaan dalam mempertimbangkan suatu pembangunan sebuah wilayah yang dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu fisik, biologis, dan fungsi kedayagunaan. Nah, di faktor fisik yaitu pertimbangan keadaan geografis, proses hidrologi, tipe batuan dan tanah, dan klimatologi. Faktor biologis yaitu mempertimbangkan aktivitas makhluk hidup, terutama tumbuhan dan hewan, perubahan keadaan biologis atau proses, spatial analisis terhadap informasi. Yang ketiga yaitu faktor fungsi kedayagunaan. Faktor fungsi kedayagunaan yaitu kegunaan lahan, estetika, keterkaitan antara aktivitas manusia dengan faktor fisik dan biologis, dan peraturan yang mengatur lingkungan. Lanjut pada bab berikutnya, yaitu geologi pada permukaan tanah. Nah, di geologi pada permukaan tanah ini
kita mempelajari 3 subtema, yaitu lapisan tanah, struktur tanah, dan jenis tanah. Yang pertama itu lapisan tanah. Tanah terdiri atas lapisan-lapisan. Lapisan tanah berturut-turut dari atas ke bawah, setiap lapisan memiliki jenis tanah yang berbeda. Begitu pula dengan struktur tanah. Batuan yang dikandung dalam tanah, jenis kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Adapun gambar tanah itu seperti pada gambar berikut. Nah, dalam contoh gambar ini, di bagian atas sendiri yaitu adalah lapisan tanah atas. Lalu ada lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan batuan induk. Di tanah lapisan atas berwarna gelap dan kehitam-hitaman. Tebalnya antara 10 hingga 30 cm. Lapisan ini merupakan lapisan tersubur karena adanya bunga tanah atau humus. Lapisan tanah atas merupakan bagian yang optimum untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Semua komponen-komponen tanah terdapat di lapisan ini, yaitu mineral sebanyak 45%, bahan organik sebanyak 5%, air antara 20 hingga 30%, dan udara dalam tanah antara 20 hingga 30%. Lalu tanah lapisan bawah. Tanah lapisan bawah warnanya lebih cerah dan lebih padat daripada tanah lapisan atas. Lapisan tanah ini tebalnya antara 50 hingga 60 cm. Lebih tebal dari lapisan tanah atas. Sering disebut tanah cadas atau tanah keras. Di lapisan tanah ini, kegiatan jasad hidup mulai berkurang. Biasanya ditumbuhi tanaman berumur panjang dan berakar tunggang. Dan panjang agar mencapai lapisan tanah. Lalu selanjutnya pada bawah, jadi contohkan pada gambar paling bawah, yaitu batuan induk tanah. Nah, batuan induk ini merupakan batuan asal dari tanah. Lapisan tanah ini warnanya kemerah-merahan atau kelabu keputih-putihan. Lapisan itu dapat pecah dan diubah dengan mudah, tetapi sukar ditembus akar. Di lereng-lereng gunung, lapisan itu sering terlihat jelas karena lapisan atasnya telah hanyut oleh air hujan. Nah, semakin ke dalam, lapisan ini merupakan batuan pejal yang belum mengalami proses pemecahan. Pada lapisan ini juga, tumbuhan jarang bisa hidup. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu struktur tanah. Pengertian dari tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah sangat berperan dalam kehidupan makhluk hidup di bumi, karena tanah membantu pertumbuhan-tumbuhan dengan menyediakan hara, air, dan unsur-unsur yang dapat diperlukan tumbuhan untuk tumbuh sekaligus sebagai penopang akar. Tanah juga menjadi habitat hidup bagi makhluk mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi tempat untuk hidup dan bergerak. Dari sisi klimatologi, tanah memegang peran penting sebagai penyimpan air dan menekan erosi. Meskipun tanah sendiri juga dapat tererosi, komposisi tanah berbeda-beda pada satu lokasi dengan lokasi yang lain. Air dan udara merupakan bagian juga dari tanah. Lalu kita akan mempelajari tentang macam-macam tanah yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah tanah humus. Tanah humus adalah tanah yang sangat subur, terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Lalu yang kedua yaitu tanah pasir. Tanah pasir adalah tanah yang bersifat kurang baik bagi pertanian yang terbentuk dari batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butir kasar dan berkerikil. Lalu yang ketiga yaitu tanah aluvial. Tanah aluvial adalah tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian. Lalu yang keempat ada tanah potzolit. Tanah potzolit adalah tanah subur yang umumnya berada di pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan bersuhu rendah atau dingin. Lalu yang kelima terdapat tanah vulkanik.
Nah, tanah vulkanis ini adalah tanah yang terbentuk dari lapukan materi letusan gunung berapi yang subur, mengandung zat hara yang tinggi. Jenis tanah vulkanik dapat dijumpai di sekitar lereng gunung berapi. Lalu yang keenam, terdapat tanah gambut atau tanah organosol. Tanah ini adalah tanah yang kurang subur untuk bercocok tanam, yang merupakan hasil bentukan pelapukan tumbuhan rawa. Contohnya, rawa di Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Lalu kita mempelajari tentang jenis-jenis tanah di Indonesia. Yang pertama ada tanah vulkanis. Nah, di tanah vulkanis ini terdapat cabang-cabangnya. Yang pertama, tanah andosol. Ini proses terbentuknya dari abu vulkanis yang telah mengalami proses pelapukan. Ciri-cirinya, warnanya kelabu hingga kuning, peka terhadap erosi, dan sangat subur. Pemanfaatannya sebagai lahan pertanian, perkebunan, hutan pinus atau cemara, dan lain-lain. Persebarannya, hampir semua daerah Indonesia memiliki tanah jenis andosol ini. Terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Lalu yang kedua, di jenis tanah vulkanis ini ada tanah regosol, yaitu tanah regosol ini proses terbentuknya dari endapan abu vulkanis baru yang memiliki butir kasar. Ciri-cirinya berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning, dan kadar bahan organiknya sangat rendah. Pemanfaatannya untuk pertanian padi, palawija, tebu, dan kelapa. Persebarannya di lereng gunung berapi, pantai, dan bukit pasir pantai yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lalu yang ketiga, tanah aluvial atau tanah endapan. Nah, ini jenis aluvial ini proses terbentuknya adalah hasil erosi lumpur dan pasir halus di daerah-daerah dataran rendah. Ciri-cirinya warna kelabu dan peka terhadap erosi. Pemanfaatannya sebagai lahan pertanian sawah dan palawija. Persebarannya yaitu Sumatera, Jawa bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Lalu kita memasuki jenis tanah organosol. Nah, di tanah organosol ini terdapat juga cabang-cabangnya, yaitu yang pertama, tanah humus. Di tanah humus ini proses terbentuknya dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Ciri-cirinya yaitu warna kehitaman, mudah basah, mengandung bahan organik, dan sangat subur. Pemanfaatannya sebagai lahan pertanian. Persebarannya terdapat di Lampung, Jawa Tengah bagian selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Lalu ada tanah gambut. Nah, tanah gambut ini proses terbentuknya dari hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air, misalnya rawa-rawa. Ciri-cirinya bersifat sangat asam, unsur hara rendah sehingga tidak subur. Pemanfaatannya untuk pertanian pasang surut. Persebarannya biasanya terletak di pinggir-pinggir pantai. Contohnya pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Seram, Papua, dan pantai selatan. Biasanya ditumbuhi oleh tanaman mangrove. Lalu kita memasuki jenis tanah yang ketiga, yaitu tanah litosol atau tanah berbatu-batu. Nah, tanah litosol ini proses terbentuknya dari pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih belum sempurna, sehingga butirannya besar atau kasar. Ciri-cirinya, tekstur tanahnya beraneka ragam dan pada umumnya berpasir. Tak bertekstur, warna kandungannya batu, kerikil, dan kesuburannya bervariasi. Pemanfaatannya masih alang-alang, bisa untuk hutan. Persebarannya terdapat di Jawa Tengah,
Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, tanah jenis yang keempat yaitu tanah podzol. Tanah jenis podzol ini proses terbentuknya di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujannya tinggi. Ciri-cirinya warnanya pucat, kandungan pasir kuarsa tinggi, sangat masam, peka terhadap erosi, kurang subur. Pemanfaatannya untuk pertanian palawija. Persebarannya terdapat di Kalimantan Tengah, Sumatera, dan Papua. Lalu kita masuk ke jenis tanah yang kelima, yaitu tanah laterit. Jenis tanah laterit ini proses terbentuknya yaitu tanah yang tercuci air hujan, sehingga unsur hara telah hilang, meresap, dan mengalir ke dalam tanah. Ciri-cirinya berwarna coklat kemerah-merahan, tidak subur. Pemanfaatannya sama seperti tanah-tanah lain, yaitu untuk lahan pertanian. Persebaran Kalimantan Barat, Lampung, Banten, dan Sulawesi Tenggara. Nah, jenis tanah yang keenam ini yaitu tanah mergel. Proses terbentuknya dari hasil campuran pelarut kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa hujan. Ciri-cirinya yaitu adalah tidak subur. Manfaatannya adalah untuk hutan jati. Persebarannya yaitu Yogyakarta, pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, Kediri, Madiun, dan Nusa Tenggara. Lalu kita masuk ke jenis tanah yang ketujuh, tanah terra rosa atau tanah kapur. Nah, di tanah kapur ini terdapat sub tanahnya yang masuk ke dalam jenis tanah kapur ini. Yang pertama adalah tanah rensina. Tanah rensina proses terbentuknya dari pelapukan batu kapur di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. Ciri-cirinya warna putih sampai hitam, miskin unsur hara. Pemanfaatannya untuk palawija, hutan jati. Persebarannya ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Lalu ada tanah Mediteran. Nah, di tanah Mediteran ini proses pembentukannya hasil pelapukan batuan kapur keras dan sedimen. Ciri-ciri warna putih kecoklatan, keras, tidak subur. Pemanfaatannya untuk pertanian, tegalan, hutan jati. Persebarannya ada di pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, dan Sumatera. Terima kasih. Berikut adalah rangkuman atau materi dari konsep dasar geologi lingkungan dan geologi pada permukaan tanah. Semoga bermanfaat. Saya Ilfat, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.